Halo semuanya. Di sini kami akan membahas topik tentang tren DKV. Tren DKV tahun ini. Oke, saya Muhammad Abdul Salam Rafri sebagai host dan ada dua pembicara di sini. Ada yang namanya Yusuf Amin dan satu lagi yaitu Hans Peter Colin. Langsung aja kita mulai pembahasan ini. Oke, pertanyaan pertama yaitu tren desain apa yang paling dominan tahun ini? Dari Yusuf Amin dulu nih. Oke, jadi tren tahun ini ada 3 yang mendominasi, yaitu ada yang pertama minimalisme. Yang minimalisme itu dari katanya sendiri minimalis, tapi bukan berarti kosong, dia juga lebih ke detail halus dan mikro kontras. Tipografinya rapi dan juga memiliki layout yang sederhana. Oke. Yang kedua adalah AI assisted visual. Itu lebih ke kita sebagai desainer menggunakan AI sebagai alat bantu. Jadi misalkan elemen-elemen yang dibutuhkan itu menggunakan AI sebagai membantu kita membuat karya desainnya. Oke, yang ketiga ada shape organik dan juga soft gradient. Ini lebih condong ke kita untuk ngarah brandingan yang lebih natural, lebih humanis, lebih manusiawi lah, dan ini terutama memiliki konsep era visual yang era-era lebih tegas kayak desainnya. Jadi lebih ke elemen-elemen yang condong memiliki kuat secara karakter dan juga lebih memiliki shape yang lebih kuat lah gitu. Di era-era tahun sebelumnya. Kalau dari Hans Peter Colin? Agak skeptik ini karena banyak brandnya itu pakai AI. Jadi kelihatan samo kalau itu sudah bisa didiferensiasikan lagi itu, kelihatan samo. Mana bedanya itu? Trennya itu bantu, tapi ini bisa jadi jebakan untuk desainer itu. Oke. Itu dari Hans, Pertanyaan kedua adalah apakah tren ini membawa dampak positif bagi mahasiswa DKV? Ya, bisa dibilang karena mahasiswa bisa memiliki pelajaran dari tren ini dan juga kita bisa eksplorasi lebih jauh tentang beberapa jenis gaya desain dan juga eksplorasi kita lebih beragam. Contohnya dari 3D ringan ataupun kita eksplorasi tentang visual tipografi yang bervariabel, font dan juga layout dan juga lebih ke kita membantu mahasiswa memperluas dan juga memperbanyak portofolio kita. Oke, sangat positif ya Mas ya. Kalau dari Hans? Itu kalau dilihat positif kalau itu siswanya punya fondasi desain yang kuat itu. Kebanyakan itu malah plagiat, ditiru itu masalahnya. Jadi nggak original itu. Masalah plagiat berarti Mas ya? Iya. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga adalah tren mana yang sebaiknya tidak diikuti begitu saja? Dari Mas Hans, apa tuh? AI tekstur sama overlay-nya itu untuk membuat tekstur kompleks, tapi itu kelihatannya kompleks. Tapi dilihat lebih detail lagi malah nggak ada maknanya itu masalahnya. Oke. Mas Yusmin? Oke, itu saya setuju. Dan juga ada satu lagi yaitu kita suka mempersederhanakan brandingan, yaitu oversimplified branding. Jadi situ banyak logo-logo yang sudah ada mau di branding ulang dengan logo yang lebih minimalis. Jadi di situ kita bisa jadi beresiko untuk kehilangan karakter dari branding itu sendiri. Jadi akan mengorbankan identitas mereka. Jadi tren ini perlu disaring lagi supaya tidak mengorbankan identitas brandingan itu. Tidak merugikan ya. Ya. Lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana desainer bisa memakai tren tanpa kehilangan ciri khasnya nih?
Oke, itu bisa saya ambil trennya sebagai framework, lalu integritas para interpretasinya dengan gaya pribadi kita. Misal tren gradien dan juga bisa diterapkan sebagai dengan tren dengan pilihan warna kita. Jadi di situ kita bisa memakai bentuk organik dengan gradien yang sudah kita buat, ya kita sesuaikan dengan karakter desain kita. Jadi menyesuaikan ciri khas. Berarti jadi ciri desainnya. khas. Oke. Lalu dari Hans? Cara amannya itu jangan langsung dari trennya, mulai dari konsep. Kalau konsepnya kuat itu jadi lebih bagus karena trennya itu jadi elemen pendukung saja itu. Jangan langsung digunakan sebagai basisnya itu. Nah, jadi karyanya itu ini bisa lebih distinktif atau lebih mudah dikenali tanpa ini bisa bagaimana diferensiasikan dengan melalui trennya itu. Nah, jangan kelihatan sama-sama aja. Betul. Jawabannya bagus, Mas Hans. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tren DKV apa yang diprediksi akan naik tahun depan? Yang saya perkirakan Oke. yaitu generative layout system, dan yang kedua ada cinematic typography, dan yang ketiga ada branding berbasis AI Insight. Jelasin dong, Mas. Itu. Saya jelasin. Oke. Yang pertama generative layout system, yaitu layout yang fleksibel sesuai dengan konteks yang kita pengen. Jadi bisa berubah kapanpun, karena layoutnya cukup bisa diarahi sesuai kemauan kita. Dan yang kedua ada cinematic typography, yaitu tipografi yang bisa lebih bergerak kayak ala-ala film ataupun klip-klip dari Instagram ataupun short YouTube ataupun dari TikTok. Itu jadi berguna untuk konten kreator. Yang ketiga yaitu branding berbasis AI Insight, yaitu sebenarnya bukan lebih ke alat bantu para desainer, lebih ke branding yang menggunakan AI sebagai data pasar. Jadi di situ mendata perilaku pengguna dan juga bagaimana cara riset market. Oke. Mantap, Mas Yusmin. Kalau dari Mas Hans? Ini trennya bagaimana lebih kembali ke human made itu. Nah, karena kalau yang dibuat dari AI itu mereka sekedar lihat saja itu, jika dilihat lebih dalam katik detailnya artinya kosong, sementara kan yang dibuat manusia itu pasti agak kasar itu. Nah, ada detail sama maknanya itu, jadi terlihat lebih otentik gitu Lebih daripada wow gitu, Mas Hans. Oke. Dari pertanyaan 5 tadi saya mendapatkan kesimpulan. Saya akan simpulkan ya. Oke. Yang dari pertanyaan pertama itu, tren DKV tahun ini didominasi oleh hybrid AI, organic shapes, dan neo minimalism. Yang kedua, tren membantu eksplorasi, tapi harus disaring berdasarkan konsep dan fungsi. Dan yang ketiga, mahasiswa perlu memakai tren sebagai inspirasi bukan template. Yang keempat, masa depan desain bergerak ke arah sistem dinamis dan estetika human driven. Yang terakhir yaitu kekuatan desainer bukan pada mengikuti tren, tapi memaknai tren. Oke, sampai sini saja podcast kita sore ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.